cabutlah pedang itu, Kian Santang. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Membelah 7. Siapa Kisana? Apakah Kisana dan Kian Santang? Benar, Paman. Aku Kian Santang. Ada kabar bahagia untuk. Kabar bahagia apa, Kakanda? Yang Dinda rindukan sudah kembali. Aku yakin Syekh Nurjati ingin mendorong muridnya tercinta Raden Walang Sungsang agar dia bisa menggeser keponakan Raden Surawisesa, Rai. Di mana putraku sekarang? Jangan pernah semena-mena terhadap rakyat kecil. Kau harus lebih banyak belajar lagi mengenai arti sebuah kepemimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku! Terima kasih. Kamu sungguh hebat. Kalau Paman boleh tahu, siapa namamu? Namaku Kian Santang, Paman. Kian Santang? Raden Kian Santang. Terimalah sembah kami, Raden. Jangan, Paman. Jangan bersujud kepadaku. Berdirilah, Paman. Bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, Nak. Raden Kian Santang mana? Aku di sini, Paman. Aku akan melanjutkan perjalananku ke Pajajaran. Sampurasun. Rampes! Akhirnya Kian Santang sudah kembali. Rindu kita terobati lagi. Jurus membelah air. Aku harus coba jurus itu. Aku tidak boleh kalah dari Kian Santang.
tidak terbelah. Aku harus lebih memusatkan pikiran. Hamba melapornya. Di luar sana ada seorang anak muda yang sedang pamer tenaga dalam. Siapa dia? Kami tidak mengenalnya, Nyai. Kami tidak mampu untuk menghadapi aura tenaganya yang panas. Tubuh kami terbakar, Nyai. Rupanya dia mencari gara-gara di mana. Belum tahu siapa Nyi Bloro. Raksasa! Berani-beraninya mengusik istanaku. Siapa kau? Tidak ada gunanya kau tahu. Bawa saja pertanyaanmu kemari. Siapa orang itu? Kanuraganya sangat tinggi. Aku tidak sanggup menghadapi tenaga dalamnya. Terimalah ajamu! Nyai, aku mengaku salah. Tidak bermaksud memusikmu, Nyai. Bocah ini sangat berbakat. Di usia yang masih sangat muda, dia menguasai kanuragan yang lumayan. Aku bisa memanfaatkan dia untuk membalaskan dendamku kepada Pajajaran. Baik, ampuni selembarnya. Tapi mulai hari ini, kau harus tunduk perintahku. Terima kasih, Nyai. Terima kasih. Aku bersedia untuk menjadi budakmu, Nyai. Dan aku akan turuti semua permintaanmu. Izinkan aku menjadi muridmu, Nyai. Tapi, penuhi syaratnya. Tumbalkan seorang pemuda untuk aku jadikan budak. Akan aku turunkan semua ilmuku padamu. Baik, Nyai. Aku akan lakukan perintahmu. Ya Allah, Gusti yang Agung, hamba mohon padamu ya Allah. Lindungilah putra hamba Kian Santang. Jauhkanlah dia dari mara bahaya ya Allah. Putraku Kian Santang, kamu kembali nak. Putraku tunggu. Putraku Kian Santang. Putraku. Astagfirullahaladzim. Bukan macam apa ini? Membosankan.
Raden, apa yang Raden lakukan? Jangan rusak kitab-kitab ini, Raden. Itu bukan urusan kamu. Pergi. Kitab-kitab ini adalah ilmu pengetahuan. Jadi saya wajib menjaganya, Raden. Iya. Iya. Mohon maaf, Raden. Raden, kenapa wajahmu rusuh sekali, Raden? Barusan Syekh Nurjati memukulku di ruang pusaka, Uwa. Benarkah itu, Raden? Benar, Uwa. Guru Raka Walang Sungsang itu sudah berani memukulku. Kebetulan sekali. Kejadian ini bisa aku manfaatkan untuk menyingkirkan penalu itu. Dia harus disingkirkan dari sisi Rai Prabu Siliwangi dari Pajajaran. Kenapa Uwa senyum-senyum sendiri? Apa yang Uwa pikirkan? Tidak, Raden. Tidak. Sakit sekali, Uwan. Sakit sekali. Tenang, Raden. Tenang. Sakit banget, Paman. Sakit sekali. Ya, ini hanya sedikit rasa sakit, Raden. Dengarkan omongan Uwa baik-baik. Pasti ada prajurit istana Pajajaran yang telah melihatmu bertarung dengan Syekh Nurjati. Dan prajurit itu pasti akan menjadi saksi di depan Gusti Prabu Siliwangi kalau Syekh Nurjati yang telah menyerangmu. Benar, Paman. Aku akan bilang kepada Ibunda agar menuntut orang itu supaya ayahanda bisa mengeluarkan orang tua itu dari istana Pajajaran. Kamu memang keponakan Uwa Prabu Amukmarukul yang sangat cerdas sekali, Raden. Syekh Nurjati memukulmu sampai cedera begini. Benar, Ibunda. Dan kamu diam saja. Syekh Nurjati hanya menegurku, Ibunda. Dia tidak bermaksud menyakitiku. Tahu apa kamu tentang persaingan di istana? Syekh Nurjati pasti ingin muridnya yang menjadi putra mahkota. Untuk itu, dia ingin menyingkirkanmu dari istana Pajajaran. Bagus. Dengan cara begini kemarahan Ibunda akan semakin tak terbendung. Ibunda pasti mendesak ayahanda untuk menghukum orang tua itu. Sudahlah, Ibunda. Lagi pula aku sudah memaafkan Syekh Nurjati. Ibu tidak akan pernah menerimanya. Sana! Dia pergi ke sana! Kejar! Ayo! Kalian mencari mati, ha?
Astagfirullahaladzim. Kenapa hutan ini ditebang secara liar seperti ini? Kalau banjir bisa bahaya. Bisa mengancam orang-orang di kampung ini. Hanya orang yang rakus dan tamak untuk kepuasan sesaat. Astagfirullahaladzim. Paman, paman. Apa yang terjadi, paman? Apa yang terjadi, paman? Astagfirullahaladzim. Paman. Sebenarnya apa yang terjadi, paman? Kampung kami di Satongi Jakasura, siluman gajah yang sangat kejam. Sawah-sawah kami dihancurkan dan merusak rumah-rumah kami. Lalu kemana dia? Ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ulu, anak muda teh hebat pisan. Surawi Sesa terluka. Dan itu sangat melukai hati Dinda. Apalagi saat Dinda tahu siapa orangnya. Siapa? Guru Raden Walasungsang, Syekh Nurjati. Rai. Apa benar Syekh Nurjati yang melakukan semua ini? Jangan gegabah, Rai. Diusut dulu untuk mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya. Apa masih belum cukup kesaksian putraku? Atau jangan-jangan memang ada persekongkolan di dalamnya? Persekongkolan? Apa maksud Rai? Ada yang ingin menyingkirkan putraku dan ingin mencegahnya menjadi putra mahkota. Siapa yang Rai maksud? Apa perlu Rai jelaskan? Rai curiga Yunda Subanglarang adalah dalang di balik semua ini. Astagfirullahaladzim, Rai. Tidak pernah sedikit pun terbayang dalam pikiranku untuk melakukan semua itu. Apa ada penjahat yang mengakui kejahatan? Cukup, Dinda Kentringsmani. Kanda tidak pernah mengajarkan untuk saling tuduh, apalagi belum ada bukti. Lepaskan aku, siluman jelek, atau Raden Kian Santang, Sakti Mandraguna. Kamu pasti akan diringkus dan dihukum. Jangan mimpi deh. Dia itu udah lama pergi. Sampai sekarang aja belum balik-balik. Lepaskan Kiku. Siapa kamu? Aku hanyalah seorang pengembara. Tetapi kalau kamu masih berbuat kerusakan, kamu berurusan denganku. Oh, pengembara. Sekali mulut kamu. Siapa bocah ini? Kenapa kanurgannya begitu tinggi? Ya!
Siapa pemuda itu? Gerakannya sangat cepat, ilmu kanuragannya sangat mumpuni. Siapa ya? Berjanjilah untuk tidak mengganggu penduduk lagi. Aku akan mengampunimu. Aku belum kalah. Kau belum tahu siapa aku sebenarnya. Subhanallah. Ternyata ini wujud aslinya. Aku harus memancingnya menjauh dari sini supaya tidak mencelakai penduduk. Aku tidak boleh kalah. Aku tidak boleh kalah. Dia mulai marah, mulai mengamuk. Itu tandanya dia mulai panik. Bismillahirrahmanirrahim. Tamat riwayatmu, anak muda. Dia bisa membelah menjadi 7. Jangan-jangan dia... Bener, Kang. Itu Raden Kian Santang yang selama ini kita rindukan. Ya Tuhan, Raden Kian Santang sudah kembali. Ya, benar. Benar, dia Raden Kian Santang. Pantas, kesaktiannya sangat tinggi. Tapi aku tidak boleh menyerah. Aku ingin tahu setinggi apa kesaktiannya. Aku harus menghentikan pertempuran ini. Kalau tidak, semakin banyak kerusakan akan terjadi. Dinda, Kanda mohon, jangan dimasukkan di hati perkataan Dinda Gentrimani. Itu karena putranya sedang terluka. Maaf Kakanda, Dinda benar-benar tersinggung. Hati Dinda benar-benar sakit. Kakanda, Dinda tidak akan pernah mengizinkan putra-putri Dinda masuk ke dalam lingkaran Pajajaran. Jangankan untuk menjadi putra mahkota, untuk menjadi punggawa sekalipun Dinda tidak akan pernah mengizinkan. Dinda! Dinda tidak boleh berkata seperti itu. Tentu saja, putra dan putrimu harus masuk ke dalam pemerintahan Pajajaran. Karena Kanda berharap mereka akan menjadi tulang punggung Pajajaran. Tidak, Kakanda. Dinda melarang. Dinda bersumpah tidak akan membiarkan mereka masuk ke dalam lingkaran pemerintahan Pajajaran. Dinda, Kanda mohon cabutlah sumpah. Sumpah yang sudah terucap. Maaf Kakanda, tidak bisa dicabut lagi. Ampun Raden, saya mengaku salah Raden. Ampunilah saya Raden. Bangunlah Jakasura. Aku telah mengampunimu, tapi kamu harus berjanji. Kamu tidak akan membuat kerusakan lagi. Iya Raden, saya berjanji. Bangun.
Terima kasih, Raden. Salam hormat dan sembah kami, Raden. Bangunlah, Paman. Paman, tidak layak, Paman. Seorang manusia menyembah kepada manusia lainnya. Menyembahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jakasura, sekarang berikan alasanmu. Kenapa kamu berbuat kerusakan di hutan? Ampun, Raden. Saya hanya mengasih pelajaran buat mereka karena mereka sudah merusak hutan. Apa benar yang dia katakan, Paman? Ampun, Raden. Kami memang bersalah. Kami tidak pernah puas apa-apa yang kami dapat. Bertobatlah, Paman. Jangan berbuat kerusakan lagi. Kami berjanji, Raden, tidak akan mengulangi lagi. Kembalilah ke kampung kalian, Paman. Hiduplah dengan damai. Aku ingin melanjutkan perjalananku ke Pajajaran. Terima kasih, Raden. Sampurasun. Rampes. Raden, tunggu, Raden. Mohon ampun, Gusti Prabu. Gusti Permaisuri datang menghadap. Hormat hamba, Gusti Prabu. Dinda Gentring Manik, kenapa Dinda berpakaian seperti ini dan memanggilku dengan Gusti Prabu? Hamba menghadap bukan sebagai permaisuri, tapi sebagai rakyat biasa yang menuntut keadilan. Sebenarnya apa yang terjadi, Dinda? Berdirilah. Gusti Prabu, hamba memiliki seorang putra yang entah apa sebabnya tangannya dibuat patah oleh pejabat di istana ini. Surawisesa? Iya, benar. Putraku Surawisesa. Kemarilah, Nak. Apa yang terjadi dengan putra? Lenganku patah akibat terkena pukulan dari Syekh Nurjati. Prajurit, kemarilah. Mereka adalah saksi mata saat Surawisesa dipukul oleh Syekh Nurjati di ruang perpustakaan istana. Mohon ampun, Gusti Prabu. Memang hamba menegur Raden Surawisesa di ruang perpustakaan. Tapi hamba mohon kepada Gusti Prabu agar menjadi raja yang adil dan bijaksana untuk segera memenjarakan Syekh Nurjati sekarang juga. Kenapa, Jakasura? Kenapa kamu terus mengikutiku? Angkatlah aku jadi muridmu, Raden. Maaf, Jakasura. Aku belum pantas menjadi guru karena aku masih banyak memiliki kekurangan. Hidup aku ini sengsara, Raden. Penduduk-penduduk itu pasti nyimpan dendam kepadaku, Raden. Jadi aku mohon perlindunganmu, Raden. Sorban ini aku berikan untukmu, Jakasura. Jika ada yang menyerangmu, Jakasura, tunjukkanlah dan katakan, sorban ini milik Kian Santang. Insya Allah tidak ada yang mengganggu kamu lagi. Terima kasih, Raden. Raden? Raden? Kamu siapa?
Kemarin aman teh, dia apa saya sih? Nyamin atuh menyenjeng itu. Jadi ayat tiluan ya. Aduh, berarti kita kayak kemar tiga tuh. Aduh, jangan. Menurut perkiraan aman, Raden Kian Santang pasti ada di kampung dia ya. Hai Min, aman. Kunaon atuh Amin, kenapa? Kadia, saya salah mendarat aman. Apaanan sama mendaratnya di sini? Lihat ini, ada kotoran gajah. Aduh, eta kotoran. Untung ngaranna saya aman. Namanya ngaran Amin tapi hirup teu aman. Udah saya aminin aja ya. Amin. Ayo. Aman. Ayo. Temuan. Aman. Siap. Nanya kamu mah. Bagus. Si Siliwangi tidak akan tahu kalau aku yang merencanakan semua ini. Prabu Amukmarugul sungguh sangat cerdas. Mohon ampun Gusti Prabu. Demi Allah, hamba tidak pernah melukai Raden Surawisesa seperti apa yang mereka tuduhkan. Meskipun demikian halnya, hamba mohon Gusti Prabu penjarakan hamba. Maksudnya? Mohon ampun Gusti Prabu. Hamba khawatir keputusan inilah yang menjadi keinginan orang yang menebar fitnah itu. Dengan Gusti menolak mempenjarakan hamba, maka akan muncul anggapan bahwa Gusti Prabu berbuat tidak adil. Aku sependapat dengan Syekh Nurjati. Prajurit, hamba Gusti. Penjarakan Syekh Nurjati. Namun ingat, perlakukan beliau dengan baik. Sendika Gusti. Sendika. Siapa orang yang ingin menghancurkan keluargaku sebenarnya? Aku harus mengusut semua ini hingga tuntas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku bisa beristirahat di kampung itu, sekedar melepas lelah dan juga mengisi perutku yang mulai lapar. Kenapa kamu bawa aku ke tempat ini, Kang? Kamu ikuti saja perintahku. Hanya ini caranya untuk menjadi orang kaya. Ya ampun, Kang. Istighfar, Kang. Istighfar ini dosa, Kang. Kang. Ikuti saja perintahku. Kang. Ini takut, Kang. Ini isi istriku Raja Monyet. Dan sekarang, kabulkanlah permintaanku untuk menjadi orang terkaya di kampung ini. Kabulkanlah permintaanku. Apa yang kamu lakukan sama Eska? Kenapa Es jadi kayak gini, Kang? Es, sekarang tugasmu mencuri uang di rumah orang kaya. Lakukan dengan baik.
Cepat! Apa kamu mau tubuhmu seperti ini? Tidak, Kang. Is tidak mau. Is takut. Lakukan saja, Is. Bangun. Lakukan yang baik. Aku sudah mengabulkan permintaanmu. Kau harus menuruti janjimu menyediakan tumbal. Kalau tidak, kau yang akan aku jadikan tumbal. Baik, Raja Monyet. Akan aku penuhi perjanjian. Permisi. Monyet, tolong! Tolong, ada monyet Kipri! Tolong! Tolong! Bantu. Kang, dia lenyap. Kemana dia perginya? Bagus, Ais. Kamu melakukan tugas yang sangat baik. Mana hasil curian? Aku kaya! Aku kaya! Sekarang, tolong kembalikan wujud Ais seperti semula, Kang. Ais nggak mau jadi monyet terus. Ais nggak mau mencuri lagi. Diam. Kamu pikir dengan harta segini sudah cukup? Hah? Yang menentukan itu aku. Aku! Bukan kamu, Ais. Dan ini masih kurang harta segini. Dan kamu harus mencuri lagi. Paham, Ais? Jangan, Kang! Dan kamu harus bekerja lagi buat aku. Dengar, Ais. Kita akan mencari mangsa lagi, Ais. Lakukan tugas dengan baik. Lakukan tugasmu dengan baik. Kau mendengarnya, Ais? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Paman. Sampurasun. Paman, aku berasal dari Pajajaran, Paman. Anak muda itu berasal dari Pajajaran. Pasti dia bawa cukup banyak uang. Di mana letak musola, Paman? Paman? Nak, maaf. Aden mau ke Pajajaran. Sebaiknya Aden tinggalkan kampung ini. Kenapa, Paman? Penduduk sini ada yang nyipri monyet. Astagfirullahaladzim. Ternyata masih ada orang yang melakukan perbuatan syirik itu. Aku tidak boleh tinggal diam. Aku harus berbuat sesuatu. Ais, sekarang lakukan tugasmu.
tidak bisa mendekati bocah ini. Ois! Ois! Kembali, Ois! Astagfirullahaladzim. Itu dia monyetnya! Tangkap dia! Kejar! Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Alhamdulillah. Eis. Jadi kamu yang selama ini ngipri monyet? Sabar paman, jangan terbawa amarah. Maafkan saya paman. Saya terpaksa melakukan ini karena saya disuruh sama suami saya, paman. Jajang. Itu Jajang. Kejar dia, ayo. Ayo. Nyai, sepertinya Nyai terluka. Biar aku obati, Nyai. Raja Monyet! Tolong aku! Tolong aku! Ada yang ingin membunuhku, Raja Monyet! Tolong aku! Raja Monyet! Iya, cepat kembalikan! Gadis kecil. Jadi kamu yang selama ini menjadi siluman monyet? Heh, sembarangan. Jangan panggil aku gadis kecil. Umurku sudah 500 tahun tahu. 500 tahun? Subhanallah. Berarti kamu sudah nenek? Enak
Enak aja, aku ini masih gadis. Kenapa kamu manggil aku nenek-nenek? Ayo cepat, kembalikan 5 lembar bulu tengkukku. Bulu tengkuk? Jangan-jangan pukulanku tadi menyebabkan bulu tengkuknya terlepas. Bulu tengkuk itu kelemahannya. Mohon, kembaliin bulu tengkukku. Mohon. Aku janji tidak akan mengganggu penduduk lagi. Banyak sekali orang yang mudah berjanji, tetapi tidak bisa menepatinya. Mohon. Janganlah dipanggil, kamu jangan. Jangan paman. Saya mohon, maafkan suami saya. Saya mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisanak, mana anak kecil yang menjadi siluman monyet itu? Kisanak, tolong aku, Kisanak, tolong aku. Tapi kamu harus berjanji, kamu tidak akan mengulangi kesalahanmu lagi. Iya, aku berjanji, Paman, aku mohon, maafkanlah dia, Paman. Kasihan dia, Paman. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa memaafkan musuhnya yang sudah kalah. Tapi Kisanak, anak kecil ini sudah banyak membuat kerusakan. Tapi sekarang, dia sudah tidak berdaya. Aku sudah mencabut bulu tengkuknya. Jadi dia tidak bisa berubah lagi menjadi siluman monyet. Tolong, Paman. Maafkan dia, Paman. Baiklah, kami memaafkannya. Tapi Kisanak, kalau tidak keberatan, siapa Kisanak sebenarnya? Namaku Kian Santang, Paman. Raden Kian Santang. Terimalah sembah sujud kami, Raden Kian Santang. Bangunlah, Paman. Jangan bersujud kepadaku. Bersujudlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangunlah semuanya. Hindarilah perbuatan syirik. Karena perbuatan syirik adalah perbuatan yang tidak baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa manusia, kecuali dosa syirik. Kami berjanji, Raden. Sampurasun, Rai. Rampes. Ada perlu apa Yunda Rara Santang datang kemari? Rai Surawisesa, atas nama guruku, Syekh Nurjati, aku benar-benar meminta maaf. Dan sebagai wujud permintaan maafku kepadamu, maka aku membawakanmu Ki Soma, tabib istana, untuk memeriksa lukamu, Rai. Tunggu! Kenapa hanya Nimas Rara Santang yang datang menemui keponakanku tercinta, Raden Surawisesa? Kemana ayahandamu, Rai Prabu Siliwangi, dan juga ibundamu Rai Subanglarang tidak datang ke sini? Apakah mereka sudah tidak peduli lagi kepada keponakanku tercinta, Raden Surawisesa, Nimas? Saat ini Ibunda Ratu masih dalam keadaan terbaring sakit. Bahkan, Ibunda Ratu belum mendengar bahwa Rai Surawisesa terkena musibah. Adapun Ayahanda Prabu, hari ini adalah hari Paseban Agung, Paman. Tentu saja, banyak masalah rakyat yang harus diselesaikan oleh Ayahanda Prabu. Baiklah, Nimas. Kalau Nimas Rara Santang tidak percaya, silakan Nimas sendiri periksa keponakan tercintaku, Raden Surawisesa, Nimas. Raden, ayo.
kan lagi disuruh nyari Raden Kian Santang. Jalolo, ja, tulak tuja iman, bang, sereh leweng, bay, came kolot, buk, kucing keting. Jam. Ayo naon? Perasaan ibu-ibu itu ngobrolkan Raden gitu. Ternyata anak itu Raden Kian Santang. Dia hebat bisa mengalahkan siluman monyet ya. Iya. Padahal siluman monyet itu serem pisan nih. Iya, hebat banget. Ibu, monyet. Astagfirullahaladzim. Monyet ya monyet. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, dikira monyet. Punten sekali ibu, maaf. Disangka monyet. Dadal. Kalau aman monyet, amin siapa tuh? Iya ya, kan sama kita teh. Maaf sekali ibu. Saya tuh barusan dengar ibu teh Raden gitu tah. Iya ibu, saya teh kan kebetulan utusan dari Prabu Siliwangi ibu. Benar, dari kerajaan Pajajaran. Kerajaan? Benar ibu. Kira-kira kemana ibu? Raden itu kemana? Ke sana. Ke sana? Waduh, cilaka ibu mah. Aman. Apa jadi Prabu Siliwangi mengirim utusan untuk menjemput Raden Kian Santang? Kurang ajar. Maaf, Raden. Maaf Gusti Prabu, hamba hanya menarik sendi dan tulang, meletakkannya ke posisi semula. Memang terasa sakit, tapi sebentar lagi Raden Surawisesa akan pulih seperti sedia kala. Paman Soma, bagaimana keadaan Rai Surawisesa yang sebenarnya? Nimas, luka Raden Surawisesa cukup parah. Sendi dan tulangnya bergeser secara aneh akibat terkena pukulan sakti tingkat tinggi. Bagaimana Nyimas? Apakah Nyimas masih tidak percaya kalau keponakanku tercinta Raden Surawisesa sekarang sedang terluka Nyimas? Sekarang aku sudah percaya Paman. Aku mohon maafkanlah aku karena telah berpikir yang tidak-tidak Paman. Rai Surawisesa, Paman Soma telah mengobati lukamu. Lebih baik kamu istirahat sekarang. Semoga lukamu lekas sembuh. Sampurasun.
Mari, Paman. Raden! Aman! Tunggu! Tungguin atuh Aman. Malah ditinggal deh. Cepat atuh, udah kamu mah lama. Ayo, Raden Kian Santang keburu nggak ada lagi. Ya, ayo atuh. Siap, ayo. Berhenti! Astagfirullahaladzim. Aku Ki Conggeng. Lebih baik urungkan niat kalian untuk mencari Kian Santang. Karena Kian Santang tidak akan pernah kembali ke Pajajaran kalau kalian masih ngebangkang nyawa kalian dan taruhannya. Yang kayak gini mah nggak bisa dibiarin, Amin. Betul atuh Aman. Kalau gitu ayo kita lawan. Ayo. Mereka tidak bisa aku remehkan. Amin, siluman kayak gini mah harus pakai jurus yang lain. Betul atuh Aman. Kita pakai jurus yang terakhir. Ayo. Ayo. Cinge cangkeling manuk cingklenga cinatan. Dasar mereka pendekar aneh. Ilmunya cukup lumayan. Suatu saat nanti kalau aku ketemu mereka, aku harus waspada. Paman, terima kasih telah membantuku. Sekarang aku ingin tahu, apakah Paman bisa mengenali jurus yang mengenai Rai Surawisesa? Bisa nih, dengan mudah dapat Paman kenali. Paman, apakah benar jurus itu adalah jurus yang dimiliki Syekh Nurjati, guruku? Sama sekali tidak. Dari pergeseran tulang dan sendi yang dialami oleh Raden Wirawisesa, Paman pastikan itu akibat dari pukulan jurus bajing kiri. Bajing kiri? Aku harus memancingnya menjauh dari sini, supaya tidak membuat kerusakan dan jatuh korban yang tidak berdosa. Siapa kau sebenarnya, anak muda? Kau akan tahu siapa diri. Bagaimana rasanya terkena jurus bajing kiringku? Bajing kiri?